Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar pada hari ini, Yesus mengkritisi penghayatan orang Yahudi soal hari Sabat. Bagi Yesus, hari Sabat itu hari yang penuh dengan rahmat yang menyelamatkan. Maka Yesus mengkritisi orang Yahudi yang bertahan ketat pada aturan hari Sabat lalu melupakan hukum cinta kasih. Ketika ada orang lapar, apakah kita tidak boleh memberi mereka makan pada hari Sabat? Justru pada hari Sabat itulah banyak berkat yang boleh kita bagikan pada sesama yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya untuk terus berbuat baik apapun harinya, termasuk pada hari Sabat. Karena cinta kasih jauh lebih tinggi daripada apapun. Karena Tuhan datang untuk membawa keselamatan bagi siapapun, bukan untuk menghukum atau membinasakan hidup orang lain. Maka pertanyaan buat kita renungkan, bagaimana dengan kita, sikap kita? Apakah kita juga membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Terutama keselamatan bagi keluarga kita masing-masing. Apakah kehadiran saya membawa sukacita, damai, kegembiraan bagi orang-orang dalam seisi keluarga saya atau dalam komunitas saya? Ataukah justru sebaliknya, kehadiran saya menjadi beban, menjadi persoalan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya? Maka perlu kita renungkan hari ini. Yesus menekankan cinta kasih jauh lebih utama daripada hal-hal yang lain. Kemudian Yesus berkata, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutannya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan oleh imam-imam." Jangan sampai hari Sabat itu lalu membuat kita tidak berbuat baik. Jangan sampai kita hanya bisa melakukan hari Sabat sebagai ritus agama,
tanpa keluar dari hati untuk melakukannya itu dengan keikhlasan hati. Manusia yang mendewakan aturan tidak jarang menjadi munafik dalam kehidupannya. Mereka sering sekali menjadi hakim bagi orang lain. Hanya apa yang diperbuatnya yang dianggap benar meskipun tampak tidak manusiawi. Maka orang-orang Farisi dicela oleh Yesus karena mereka menggunakan hukum untuk menyalahkan orang lain. Yesus menegaskan kepada pendengarnya bahwa ketika manusia hidup dalam kasih, maka hukum atau aturan tidak menjadi kaku dalam penerapannya. Kasih harus menjadi yang terutama dari semua hukum yang ada. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Mari Bapak Ibu, kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi juga kita memikirkan kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak hanya bisa selamat sendiri, tapi juga memikirkan keselamatan orang lain. Protokol kesehatan tetap harus kita jaga, tidak hanya untuk keselamatan kita, tapi juga untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari, apapun situasinya, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, hukum kasih paling utama yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata, kasih jauh lebih sempurna daripada persembahan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, bahwa kasih adalah hukum yang paling utama, jangan sampai hari Sabat membuat kita berhenti untuk menolong orang lain. Karena hari Sabat adalah hari untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan sesama. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap rahmat dan berkat yang masih kami terima sampai saat ini, khususnya rahmat kesehatan. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami tetap berdoa bagi orang-orang yang sakit apapun bentuk penyakit mereka, khususnya karena pandemi COVID-19. Kau jamah mereka Tuhan, Kau berikan mereka harapan akan kesembuhan. Bagi keluarga-keluarga mereka, Kau berikan kesabaran dalam menghadapi situasi-situasi sulit hidup mereka. Bapa, berkatilah semua orang yang saat ini sedang berjuang untuk mencari Engkau dalam semua pengalaman hidup mereka. Semoga mereka menemukan Engkau di setiap pengalaman sukacita, baik penderitaan maupun kegembiraan itu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.